Halo semuanya, aku Diza, bareng kalian lagi di Kedai 39. Obrolan hangat, berbagi kisah dan pengalaman, tentu aja di channel YouTube SMK Tamtama Karanganyar. Di sini kita biasa ngobrol santai, tapi tetap berbagi kisah dan pengalaman yang ya kadang lucu, serius, ya tapi juga selalu relate lah ya sama kita yang sebagai pelajar. Nah, episode kali ini agak beda nih. Aku bakal bareng teman seangkatanku, bakal nyeritain tentang pengalaman yang dulu sempat bikin kita ngerasa merinding. Ya, tapi ternyata bukan soal hantu gitu, melainkan soal pikiran kita sendiri yang bikin kita ada rasa takut dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kalian pernah takut karena hal yang sebenarnya belum tentu nyata, obrolan ini cocok buat kalian. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, kita opening dulu. Nah, balik lagi di Kedai 39, program anak-anak SMK Tamtama Karanganyar. Nah, sekarang aku udah bareng Cici. Hai Cici. Hai. Nah, kita berdua pernah nih ngalamin suatu kemah di mana di susah banget di Slitbang TNI di Bulus Pesantren, tentang kemah yang pelantikan lah ya, pelantikan penegak Bantara ya. Iya. Tempatnya tuh ya kalau kata orang sih agak mistis ya, tapi justru dari situ nih kita belajar banyak soal rasa takut. Nah, dari yang mau kita ceritain nih pastinya bukan buat nakut-nakutin kalian ya, tapi justru buat refleksi bareng-bareng. Ci, kamu masih ingat gak waktu kita kemah di Dislikbang, waktu hari pertama, gimana sih rasanya buat kamu? Menurut aku ya, seingat aku tuh buat hari pertama itu cukup berat. Malah bisa dibilang ya lumayan berat banget lah ya. Soalnya waktu itu kan kita baru datang nih, kita bawa barang banyak banget. Apalagi kalau itu yang berat-berat apa ya namanya, yang buat tenda itu. Terus pioneering yang buat gapura, pagel. Terus juga waktu itu tenda aku tuh bawa yang kayu yang udah ada cabang-cabangnya itu buat khusus naro topi. Terus craft gitu loh, jadi susah banget, aku capek banget. Apalagi tuh waktu ada pelatihan aku buat bangun tenda, itu aku nggak berangkat karena lagi ikut kegiatan jurnalistik juga di luar, jadi nggak bisa ikut. Nah, jadi pas hari H aku tuh lumayan nggak tahu gimana caranya buat masang. Nah, di situ kakak Deonya cuman sedikit kan, nggak bisa kalau misalnya cuma berpatokan buat bantu tenda satu orang doang. Makanya di situ berat banget menurut aku. Selain bikin tenda, yang bikin beratnya lagi apa tuh? Apa ya? Mungkin karena baru hari pertama ya, jadi masih adaptasian gitu. Karena kan biasanya aku di rumah ya paling yang masak, ya mama paling aku bantu ya sedikit-sedikit lah ya. Nggak terlalu. Nah, di situ tuh masak nasinya itu bukan yang tinggal nyolokin aja, beda banget sama yang di rumah. Di sana tuh harus pindah-pindah panci atau apa ya namanya ya, dari pertama terus beberapa menit kemudian nunggu airnya reda atau gimana gitu, aku lupa, terus dipindah ke panci tuh lagi yang ada sarangannya itu loh. Nah, jadi di situ tuh lumayan buat kayak gimana ya, nantang diri aku sendiri loh. Soalnya kalau misalkan nanti masakannya nggak jadi, berarti satu dina nggak makan dong, jadi bubur. Iya, makanya di situ lumayan berat. Kalau kamu gimana tuh? Kalau aku karena kebetulan tendaku kerangka, jadi beratnya ya ngangkatin besi buat diriin tenda sih. Aku nggak bawa bambu, nggak bawa patok, tapi bawa biar nggak terbang aja itunya, bahan penutup buat tendanya biar nggak terbang aja. Terus aku diriin tenda reguku itu paling cepet diriin tenda. Soalnya kan beda ya, tendanya beda kayak punya aku. Cuman tinggal kayak ngepuzzlein aja, masukin ini udah selesai. Gitu. Kalau aku banyak banget perintilan yang harus dibawa, belum tali temalinya tuh. Oh iya. Banyak banget. Tali temali aku bahkan masih kayak berbentuk kayak gini. Nggak pernah dipakai. Kayaknya aku habis kayaknya tali temalinya bawa banyak banget.
Kan di hari pertama adaptasi ya. Coba Iya, di hari kedua ngapain aja nih? Nah, ini yang membuat di hari kedua ini menurut aku dari hari-hari yang lain itu paling padat. Karena selain kita ya tadi kayak masak dan lain sebagainya tuh kita ada outbound. Terus apalagi ya waktu itu? Aku agak lupa deh. Intinya tuh sebelum malam itu kan ada persiapan buat api unggun ya. Oh iya, api unggun. Nah di sorenya tuh aku juga ikut gladi bersih buat tim Oyo api unggun. Buat malamnya dari siang nih ya outboundnya itu udah capek banget karena kelilingnya tuh jauh banget ya. Kamu ikut nggak? Aku nggak ikut. Nggak ikut ya. Berarti kamu butuh diceritain ini ya. Oh iya pasti. Oke. Ini outboundnya itu jalannya muter banget, jauh, capek, dan setiap pos tuh nantang banget buat aku ya. Walaupun aku udah rajin ikut pramuka ya, termasuk rajin lah ya. Cuma di satu kali doang ini. Pokoknya lumayan rajin lah ya. Nah terus, walaupun aku rajin ikut pramuka, tapi tetap aja setiap pos yang aku laluin ini, itu kayak gimana ya, deg-degan gitu loh. Apalagi kayak ini tuh di perkemahan, bukan di sekolah, jadi beda lagi. Rasanya tuh lebih kena gitu, lebih takut nanti aku salah ini gimana. Aku pernah ngerasain gitu. Kalau di sekolah kan biasanya kayak gangnya ya itu lagi gitu kan. Kalau di sana kayak wah ini tempat baru gitu kan. Udah hafal. Kalau di sana kan tempat baru. Aku yang paling menurut aku paling ngena banget itu waktu merayap sih. Oh iya, pos merayap. terakhir itu Aku nggak kan ikut. merayap pakai mantol warna merah atau biru itu waktu itu. Oh merah untuk Merah. cewek, biru untuk cowok. Berarti aku pakai mantol merah ya. Iya. Waktu merayap tuh kan tanahnya dibasahin kan karena kering. Terus dibasahin sama kakak seniornya. Dibasahin terus kita merayap. Itu kotor banget. Mantel aku sobek. Jadi bajunya kotor banget. Pakai baju olahraga. Iya, dan sampai perkemahan itu alhamdulillahnya kayaknya aku paling cepet atau masih ada yang lebih cepet lagi, tapi sampai sana tuh masih sepi ya. Sepi ya. Jadi aku langsung mandi. Dan waktu aku mandi banyak yang gedor-gedor, tapi Ya aku udah. tetap ya udah aku enjoy lagi mandi, bodo amat. Iya kan siapa ya pertama yang dapat ya dia dulu. Iya, siapa cepat dia dapat. Nah kalau aku tuh waktu outbound aku nggak ikut. Ya ikut berarti jaga tenda dong. Aku enggak sebenarnya. Bersih. Tenda aku tuh yang jaga 2 orang. Aku sama temanku satu lagi. Iya. Aku karena sakit. Terus ngapain tuh? Aku cuma tiduran doang. Habis minum obat Enak ngantuk tidur. banget dong. Terus bangun-bangun tuh pada kotor-kotor tuh ngelewat-lewat. Apalagi anak cowok guys. Anak cowok tuh udah kayak lebih Mandi lumpur gak sih? iya kayak mantaunya tuh udah gak berguna gitu loh. Ya udah bodo amat, udah kotor dari atas sampai bawah, kotor semua. Bajuku bawa baju olahraga dipakai di sana terus waktu balik tetap bersih. Bersih. Ya iya kan aku gak ikut Iya. Punya aku sampai dijemur loh waktu itu. Kalau dibandingin nih ya sama ekspektasi kamu sebelum berangkat, lebih ke serem apa malah lebih seru? Menurut aku lebih seru sih. Dan Lebih juga seru. pastinya lebih nantang. Gak sesuai sama yang aku pikirin waktu sebelum berangkat itu. Kalau buat serem, sedikit, gak terlalu. Karena dia nggak ngerasain Iya, aku tuh gak ngerasain hawa-hawa mistis. Terus juga aku gak ngeliat sama sekali gitu, enggak. Cuma ngeliat orang, ya udah kesurupan, paling dengar suara teriakannya aja. Itu ada spoiler. Spoiler Nanti ke banget. yang selanjutnya. Nah, pernah berpikiran negatif nggak sebelum berangkat? Kayak, wah ini bakalan kayak gini banget nih. Aku kayak ada pernah pikiran kayak, aduh aku males nih mau ikut kayak gitu nggak? Kalau buat rasa malas buat ikut sebenarnya enggak. Cuman kalau misalkan ada pikiran negatif, sempet sih. Takutnya aku di sana tuh rasa bosen banget karena kan kita nggak bawa HP. Itu yang paling aku pikirin dari hari sebelum kita berangkat. Karena kan kita di rumah 24 jam tuh kayak HP terus yang dicari. Ngejitin HP guys. Itu yang paling aku takutin waktu itu. Terus juga aku takut tenda ragu aku tuh nggak bisa masak. Aku takut soalnya kan kita di rumah masing-masing sama-sama kan. Paling masak nasi cuma dicolokin. Nah, pakai magicom. Beda, iya beda lagi. Kalau di sana bener-bener dari beras kukus kayak gini gitu. Iya, bener-bener kita nyiapin sendiri. Untung ya reguku tuh ada yang anak pondok. Jadi udah terbiasa. Iya, jadi dia yang masak. Kayaknya Siapa tuh? keseringan dia yang masak loh. Oh, Jadi dia kayak
ya udah aku aja daripada gagal kan. Daripada gagal nggak makan gitu, nggak makan kan malah jadinya kayak kelaparan lu pada dah. Mending ngalah daripada kelaparan. Bagus sih, bagus. Tapi tahu nggak yang aku bawa waktu ke kemahan tuh yang aku pikirin tuh satu. Apa? Kayak snack, roti, mie. Ya, tapi kalau itu malah penting loh. Iya. Soalnya kadang kayak kita mah kalau lagi bakar-bakar masaknya kita masaknya simpel-simpel aja kayak gitu. Kalau aku ya, aku nggak bawa sayuran sama sekali. Sama. Karena aku bawa kangkung. Apa? Kangkung. Aku nggak. Soalnya tuh regu aku itu yang doyan masak sayur itu sedikit. Jadi daripada nanti kita masak nggak habis, buat dibuang. Jadi kita ya udahlah nggak usah bawa sayur, kita belinya nugget. Yang nugget, telur, gitu ya. sosis, yaitu frozen food. Yes. Aku bahkan sampai kangkung aja direndam di air biar kagak layu. Soalnya mau dimakan di hari kedua. Aku masih ingat banget itu. Oh, tapi enak loh makan kangkung. Tapi bikin lemes nggak sih kalau kangkung kan? Karena ada yang bilang kan ya kangkung bikin lemes. Nggak tahu aku. Tapi kamu lemes nggak? Aku nggak makan kangkung. Nggak doyan? Enggak, aku susah nelennya. Susah nelen sih, kamu enak loh. Kangkung enak, cuman susah nelennya aja. Kadang suka kelolodan. Oke. Kamu pernah dengar nggak kayak suatu cerita mistis dari senior atau pembina sebelum kita berangkat kemah? Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Soalnya aku tuh nggak terlalu dekat sama kakak seniornya loh, jadi aku nggak dengar cerita. Kalau kamu gimana? Ada cerita buat sharing gitu sebelum berangkat? Sebenarnya aku nggak ada dengar cerita ya. Cuman aku cuma dengar yang kayak waktu sebelum kemah yang ini, yang lalu di mana? Bukan di Slitbang sih. Iya, pokoknya di tempat Widoro. Di Widoro. Benar. Nah, aku dengarnya yang di Widoro. Malah yang di Widoro ya? Iya, yang di Widoro. Kayak katanya sih ya ada suatu hal sebenarnya kenakalan anak gitu loh, kayak bukan karena itunya ya. Iya, jadi kenakalan anak gitu loh, mancing-mancing gitu nggak pada. Ya, dia yang mancing bikin rusuh asal-asal ingin ilmu-ilmu hitam, nggak tahu aku pokoknya dengar kayak ya lebih ke nguping sih. Oh, nguping siapa tuh? Hah? Ayo lah ketahuan nguping siapa? Nguping bagus. Oh, nguping Mbak. Ya kan. Nah, abis itu aku juga kadang khawatir ya, kan kelasku kayak banyak yang kena, walaupun di sekolah gitu kan, kena kayak kesurupan atau apa gitu, rawan. Jadi aku kayak khawatir kayak bisa nggak ya di sana mereka pada tenang gitu. Tapi ya udah jalanin aja kan ya sampai sana ya. Rasanya tuh kayak iya ya, soalnya aku lihat kalau kelasnya beliau ini sangat rawan, bahkan di hari-hari biasa, bukan cuma di perkemahan atau apa namanya, bahkan lagi belajar gitu. Pokoknya pas hari-hari biasa juga rawan banget ya. Ada guru ada gitu loh maksudnya. Aneh sih sebenarnya. Lanjut deh. Nah, waktu di sana ada kejadian yang bikin kamu langsung mikir, wah ini aneh banget sih, ceritain dong gimana. Menurut aku aneh itu waktu itu lagi ngeliat pensi. Itu sebenarnya aneh sekaligus kaget. Oh iya. Karena tiba-tiba lagi duduk tenang ngeliat pensi, aku tuh lupa pensi apa. Tiba-tiba temen aku ada yang apa ini kalau di kayak gini apa? Rangkul. Iya, dirangkul itu dibawa. Aku tanya dong ke teman, itu kenapa? Itu kenapa gitu kan, kayak kenapa tiba-tiba banget dibawa pergi gitu. Aku kira dia sakit, drop atau gimana kan. Soalnya ke arahnya UKS ya? Iya, ke arahnya UKS, soalnya kan takutnya capek. Iya. Ternyata ngomongnya itu dia digangguin gitu. Entah digangguin apa udah dimasukin gitu. Aku sebenarnya kayak kok kayak gitu sih, kok bisa gitu. Sebenarnya aneh juga ya. Trust isu sebenarnya, kayak mau percaya tapi aku nggak ngerasain. Tapi sempat ngerasa takut, tapi sedikit, nggak terlalu takut banget. Nah itu
pikirannya harus tetap positif. Iya. Aku nggak ngerasain hal-hal mistis karena setiap di sana, setiap kegiatan itu aku selalu berpikiran positif, nggak pernah pikirannya nggak pernah kosong. Dan yang pasti itu banyakin istighfar ya guys. Itu aku selalu kayak mengingat pesan dari kakak seniornya kan bilang kita harus berpikiran positif. Selain senior juga pembina juga, bahkan guru-guru ya, guru-guru suka ngomong kayak intinya pikiran kalian nggak boleh kosong, jangan negatif, banyak-banyak berzikir gitu. Itu kunci supaya kalian tidak digangguin dan nggak usah ngelakuin hal aneh. Iya itu. Nah, terus selain yang dibawa, kau pernah ngeliat sendiri nggak yang kesurupan gitu? Soalnya kalau aku sih pernah, enggak, bahkan sering, kayaknya setiap hari loh. Wah gimana tuh? Aku pengen tahu, soalnya aku nggak lihat nih. Sebenarnya aku nggak tahu ini percaya apa enggak gitu kan. Cuman temanku ngomong kayak di belakang dia tuh ada sesuatu gitu, tapi aku nggak lihat itu gitu loh. Nah katanya kan waktu setelah pentas seni kita masuk ke tenda masing-masing, iya, masing-masing buat itu waktu di hari pertama, malam pertama kan kita 3 hari 2 malam ya kan. Nah itu di malam pertama baru masuk tenda, aku udah denger cerita kayak jadi temenku si A, aku aja ngomongnya A aja ya, si A itu ngeliat ada si B dan C lagi main-main di depan tenda AKL. What? Iya main-main. Jadi tiba-tiba si C ini ngelakuin hal aneh, entah itu jungkir balik gitu kan, sama B. Cuman ternyata waktu si A cerita ke aku sama yang lain waktu di dalam tenda, itu tuh ternyata si B lagi di tenda UKS. Kepikiran lah di sana dia kayak wah muncul pikiran negatif pasti kan ya, kayak siapa sih yang aku lihat tadi gitu kan. Ya aneh dong. Ya itu. Berarti itu beneran apa enggak? Nah aku nggak tahu, aku pengen percaya, aku nggak pernah ngalamin. Pengen nggak percaya tapi dia udah ngomongnya dengan rasa-rasa yang takut gitu ya. Ini beneran loh gitu. Terus tiba-tiba kan akhirnya kita memutuskan ya buat duduk melingkar. Duduk sama-sama? Iya melingkar. Terus kayak buka, untung ketua kelasku bawa Yasin, buka Yasin, baca Yasin kan, kayak benar-benar bareng-bareng kayak entah kayak walaupun bacanya kayak lirih banget ya, tapi kan baca semua tuh, baca tiba-tiba kenapa tuh? Ini kayak pundaknya si A itu merasa berat gitu, terus berat. Iya, masa aku duduk di sampingnya dia kayak langsung aduh dia berat. Aku langsung nyamperin tuh, aku keluar dari tenda, nyamperin ke tenda guru yang samping di UKS. Nggak takut diikutin? Ya enggak, karena aku nggak ngerasa. Pokoknya aku udah, sebenarnya aku panik juga kan, kayak wah ini kenapa baru hari pertama loh itu kan, baru malam pertama. Terus kayak wah aku nyamperin Bu Guru, seorang Bu Guru, terus kayak ngomong, Bu itu di dalam tenda ada yang aneh gitu kan. Kayak awalnya Bu Gurunya lagi ngurus orang juga. Oh berarti sama-sama banyak yang itu ya? Banyak gitu loh. Terus, nah tapi ternyata saking udah nggak kuatnya, itu si A bareng-bareng dibawa ke UKS. Padahal Bu Yusrinya, ya udahlah. Ternyata guru itu belum selesai kan, jadi langsung datang aja gitu. Nah guru itu tuh Bu Yusri guys, guru agama yang udah ngurusin kayak gitu. Tadi aku keceplosan, ya udahlah. Ya, lagian kalian pasti kenal lah ya Bu Yusri ya, guru agama. Kenal dong, masa nggak kenal? Nah terus aku nganterin sampai dalam kan, kayak sebenarnya sebelum aku kesana kayak teman-temanku juga udah takut ya kan. Jadi kan tadi ada A, B, C. Nah, sekarang ada D, E. Waduh, banyak banget ya A, B, si C, D, E nih udah kena serangan panik banget, keluar. Terus teriak-teriak kayak,
Oh, aku sempat denger loh suara Iya. teriakan. Bahkan aku kayak denger dari rumor, enggak, bukan rumor. Jadi waktu upacara terus aku duduk samping AKL terus, nah entah AKL atau PLB gitu ya, intinya bisman. Nah dia ngomong kayak gini, temenku dia tuh lagi cuci piring guys, lagi cuci piring. Terus dengar suara teriakan itu, jadi dia kan cuci piring terus masuk lagi ke tenda gitu. Nah itu tuh kayak, terus akhirnya disuruh pulang kan 2 orang itu, cuman nggak mau, ya udah gitu kan. Nah aku masuk ke UKS, itu tuh UKS-nya rame banget sumpah. Seramai apa tuh? Yang ada yang teriak-teriak, muntah-muntah, terus nggak tahu mereka muntah-muntah tapi nggak ada yang dikeluarin. Tapi Bu Yusri cuman itu doang yang gak keluar isinya. iya, tapi Bu Yusri kayak suruh udah muntahin aja. Bahkan temanku juga disuruh si A ini suruh muntahin itu gitu loh, entah muntahin apa gitu kan. Seperti itu. Jadi malam pertama. Baru malam pertama seseram itu. Yep. Dan udah sebanyak itu yang kena. Iya. Wow. Malam kedua beda lagi. Apa tuh? Kalau malam kedua dia kan kita lagi api unggun. Iya, api unggun bener. Itu api unggun kan ya tau lah segelap apa itu kan lapangannya. Apa ya? Bener-bener Kerasa gelap banget gitu loh kalau lagi api unggun. Iya, jadi Aku yang pun nyala heran. cuma api unggunnya doang. Ya, berarti sama itu cuma MC-nya. Iya, sama Soalnya MC. mau baca. Kalau nggak ngeliat, Jadi emang tiba-tiba katanya hawa belakang tuh udah nggak enak ya. Terus Iya. aku yang katanya netral disuruh ke belakang lah sama temen-temenku, berdiri di agak belakang, nggak di depan banget kan. Biasanya aku, wah ini paling depan nih gitu. semangat banget. Iya, tapi suruh di belakang dulu. Terus kayak tiba-tiba temen sebelahku, entah itu dari kelasku apa enggak, aku kurang jelas ya, dia dimasukin ke UKS juga. Abis tiba-tiba gitu. Oh, dia Berontak itu kayak gitu. berontak. Kena Iya. lagi kah? Beda lagi Tapi atau beda salah lagi. satu? Beda lagi. Beda. Astagfirullahaladzim. Berarti kelasmu banyak banget ya? Iya. Tadi udah 5 kan? Nggak tahu deh. Banyak banget. Sebenarnya tiap tenda ada guys. Tapi Tiap tenda kena. alhamdulillah tendaku aman. Kelasku Tapi tiga Tiga. sangga, tiga-tiganya ada yang pasti Kena. ada yang kena. kalau aku teman tenda sebelah sih tendaku aman, cuman tendaku memang aman. Tapi anggota tendaku ini ada yang penasaran banget entah itu malam pengen keberapa lihat gitu. Entah itu malam pertama atau kedua tuh waktu ada yang teriak-teriak gitu. Oh pasti Penasaran. ya. Dia kan tidurnya di dekat pintu itunya kan, yang pintu yang dekat lapangan kan, Iya. bukannya mau ke dapur. Dia tuh mau disuruh tidur malah gitu. Kepalanya udah kayak gini-gini. Penasaran banget, pengen tahu apa yang terjadi di luar. Soalnya kan teriakannya benar-benar keras Menggelegar, banget, ya. menggelegar banget gitu kan, kayak bikin merinding juga sebenarnya. Lighting baru Biar lebih terang. Hujan guys. Nah menurut kamu kejadian-kejadian mistis itu beneran ada atau karena ngerasa kecapean, stres, atau karena emang cuma pikiran masing-masing doang? Menurut aku itu, aku nggak bisa bilang ini iya atau enggak. 50-50 ya. 50-50 lah ya. Karena kan kepercayaan kita masing-masing beda. Kalau aku pribadi buat ngeliat yang kayak gitu, karena aku sendiri belum pernah diliatin gitu, belum pernah kemasukan juga. Paling ya mentok-mentok ngeliat orang kerasukan aja sama nonton di film. Itu udah mentok ya. Udah lupin. Ya itu paling. Dan ya aku ngerasa mungkin karena mereka kecapean, terus juga mungkin mereka lagi banyak pikiran, atau mereka karena udah terbiasa nonton horor, terus jadi terbawa gitu, keinget-inget wujud-wujud mereka gitu ya, walaupun wujud aslinya kayak gitu apa enggak, nggak tahu. Mungkin karena kebawa pikiran, capek juga, terus pikirannya kosong, diem. Biasanya orang itu ngelamun kan. Oh iya ngelamun. Mungkin dari situ bisa jadi entah itu berhalusinasi atau mungkin itu emang beneran kena gitu. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu percaya gitu. Mungkin kalau misalkan aku udah lihat, tapi jangan sampai ya, aku nggak mau. No, nggak mau, takutnya nanti pikiran aku berubah. Iya.
Awalnya Gitu. 50-50 jadi No. 100%. Kamu gimana tuh? Aku sama 50-50 sih. 50-50. Soalnya keluargaku kayak ada yang pernah punya indera keenam, ya sixth sense kayak gitu lah. Wih. Dan ternyata adekku nurunin itu. Dia suka lihat suatu hal yang aneh gitu. Nah itu makanya yang membuat aku pemikirannya kayak 50-50 lah. Nggak bisa bilang ya, nggak bisa bilang nggak. Wah HP-nya jatuh bro. Nggak apa-apa. Nah jadi ada suatu kejadian ketika ada orang nih padahal sakit lambung. Sakitnya lambung. Iya, tapi ternyata dikiranya tuh digangguin gitu. Menurut Iya. kamu nih kenapa sih kita suka buru-buru mikir ke arah mistis gitu? Kenapa? Nah, kalau itu ya kan lagi di perkemahan ya. Mungkin karena ada reaksi yang berubah kan. Biasanya kayak lagi senang-senang tiba-tiba sakit Oh, gitu. iya. Nah, karena kondisi sih menurut aku, karena kondisi situasinya lagi menyeramkan, lagi banyak yang kena juga, jadi kita bisa langsung berpikiran ke sana. Lagi banyak pikiran negatif sih menurut aku waktu itu. Ada nggak kayak momen paling menegangkan buat kamu secara pribadi? Mungkin ketika kamu kebelet pipis ke kamar mandi gitu kan, atau cuman dengar-dengar suara aneh gitu? Kalau buat sekedar ke kamar mandi sebenarnya ada rasa takut sedikit, karena waktu itu mau ke kamar mandi tuh emang hawanya udah nggak enak, udah banyak yang kalian juga, jadi Gelap mulai banget lagi ya. gelap juga. Walaupun ini tendaku, ini kamar mandinya gitu ya, kayak deket Deket banget. tapi sama aja karena di daerah tendanya aku ini kan banyak itunya, malah menurut aku lebih rawan, tapi nggak terlalu setakut itu, kayak cuman rasa ragu sedikit aja gitu buat pergi sendiri. Masih selalu bawa teman. Aku pernah kayak sendiri doang, karena yang lain kayak lagi ya kan urusan pribadi masing-masing lah ya, lagi pada sibuk sendiri-sendiri, entah masak, makan, cuci muka, bahkan cuci muka karena terlalu rame toiletnya, jadinya dia cuci mukanya di tempat cuci piring. Ya aku juga suka kayak gitu loh. Setiap mau cuci muka masih situ, mandi dulu, cuci mukanya di luar. Kayak gitu. Nah, jadi aku ke sana, terus aku balik kan. Nah, terus gantian sama temanku kamar mandi. Nah, kata temanku tuh kamu tahu kan depan kamar mandinya ada pohon gede Iya. itu. Terus ada sesuatu di sana. Ya kan? Emang iya? Ya katanya. Aku nggak lihat, jadi nggak Kan tahu. aku juga nggak tahu. Udah gitu aku nggak bawa senter. Aku kayak senternya tuh udah digunain buat penerangan dalam tenda gitu. Oh iya. Nah, jadi kayak aku abis itu nggak berani buat sendiri lagi. Punya berani. Iya. Terus kalau buat yang momen menegangkan menurut aku itu bukan di kebiasaan yang itu kayak gitu, ke kamar mandi atau kemana-mana sendiri, bukan. Tapi lebih ke waktu aku pelantikan Bantara. Kan aku ikut calon dewan ya waktu itu. Waktu hari kedua malamnya, enggak, berarti udah masuk ke hari ketiga. Malam hari ketiga. Iya, malam hari ketiga. Itu udah malam banget. Pertama nih, aku habis pensi, dibarisin, habis itu dikasih tahu arahan sama kakaknya, terus lari tuh ke tenda buat ambil penghangat badan, Iya. terus kembali lagi. Habis itu aku cuman disuruh tidur di lapangan, cuman beralaskan karpet. semacam karpet gitu. Ya, desak-desakan sama calon Yang dewan lain yang ya. lain. Si tidurnya juga cuma sebentar, dibangunin lagi sekitar jam 1 atau jam 2 gitu. Habis itu kita langsung bangun, dibarisin lagi, dikasih minum, habis itu kita langsung disuruh jalan jongkok. Jalan Nah, di situ jongkok. tuh aku langsung Jalan jongkok atau jangan jongkok? jalan jongkok nih ya, jalan jongkok. Jangan Jalan- jongkok enggak gitu. Biasa outdoor kayak gitu guys. Jangan jongkok. Itu terbawa ya. Itu jalan jongkoknya lumayan jauh. Nah, ini yang part paling menegangkan ini, waktu udah di tempat semacam lapangan tapi nggak sebesar waktu yang buat itu itu. buat tenda. Lapangan di situ tuh isinya cuma dewan-dewan. Lilin juga kecil, waktu itu disuruh nyari Bantara. Kalian tahu kan Bantara itu benarnya cuma segini ding, segini. Barang kecil warnanya hijau. Alasannya juga kalau nggak salah rumput ya, sama-sama hijau kan. Jadinya kayak Disebar di mana-mana.
blank banget pikiran waktu itu udah part paling menegangkan karena menurut aku di situ Penerangannya pakai itu juga ya. penerangannya sedikit, cuman lilin segini, dan kalau mau minta juga susah. Tahu nggak alasan tendaku ditaruh di dekat UKS sama ruang guru? Aku bentar, aku nebak dulu, Iya. Mungkin karena aku kan tahu ya pemasaran itu gimana. Iya. Mungkin karena anggota tenda kamu itu rawan banget. Iya. Bener nggak? Betul. Ya kan? Jadi Udah tendaku bisa seharusnya kan kayak biasanya kalau lagi baris berbaris kan AKL dulu, baru MPLB, terus baru pemasaran TKJ gitu Iya. kan. Ini jadinya pemasaran AKL MPLB kan? Iya, Karena jadi sengaja ditaruh di dekat tenda UKS sama tenda guru-guru. supaya apa? Supaya Gampang. mudah ditangani, tidak kejauhan. Kau pernah dengar nggak waktu malam-malam kayak tangisan, igauan, atau terus kamu kayak langsung percaya, oh itu mistis gitu kan? Atau kayak mikir, wah ini jangan-jangan nih kayak gini nih gitu. Apa cuman tekanan karena capek sih? Menurut aku paling yang kalau malam-malam itu kadang kan ada suara teriakan. Kalau suara teriakan itu biasanya aku langsung mikir, oh kesurupan nih. Aku langsung mikir ke situ sih. Kalau tangisan, enggak sih seingat aku. Aku dengarnya teriakan aja. Terus kapan kamu mulai ngerasa kayak, oh ternyata aku bisa nih ngadepin ini, apa yang bikin kamu lebih tenang? Aku ngerasa tenangnya itu setelah aku bisa dapat Bantara. Setelah itu udah tenang, nggak ada pikiran takutnya nanti waktu pengambilan Bantara aku nggak bisa dapet, nanti aku di gimana-gimanain sama kakak senior. Aku setelah itu udah tenang. Terus di hari berikutnya juga udah mulai tenang, udah mulai ya mengistirahatkan pikiran, nggak terlalu mikir lagi. Kalau kamu pernah nggak merasa itu? Tenangnya tuh kapan? Aku sebenarnya setiap kegiatan sekolah nggak pernah ngikutin ya, like kayak persami, PKMA, selain karena COVID, ya kan? Itu kayak aku tuh jarang banget ngikutin acara sekolah gitu, kayak nggak aktif-aktif banget, pasti izin. Nah itu kayak waktu aku masuk SMK Tamtama tuh kayak ya aku cobalah buat lebih aktif aja gitu kan, aktif masuk organisasi ini gitu kan, terus kayak ikut semua kegiatan kayak persami. Nah terus aku persami tuh baru tahu kalau misalnya kita tidur di kelas, tuh baru tahu, sumpah baru tahu gitu. Aku juga waktu itu ngiranya walaupun persami kita tuh tidurnya di tenda. Karena juga aku juga SMP nggak ngerasain yang namanya persami. Ternyata di kelas. Bahkan aku nggak tahu singkatan persami itu apa. Gitu. Aku nggak tahu. Saking nggak pernah delusurin itunya ya. Terus kan awalnya kayak aku kayak merasa takut nggak bisa bertahan di sana gitu kan. Takutnya kayak aduh gimana nih, masa tidur bareng teman-teman kayak gini gitu kan. Iya, udah waktu takut juga. Iya, waktu persami temanku ada yang usil tiba-tiba nyanyi Lengser Wangi waktu tengah malam. Itu sebenarnya dia nantangin sih. Sebenarnya lebih selain itu ini kayak kanan nyanyi kayak gituan ya, yang di kiri kresek-kresek bunyi makan krauk itu tidurnya tuh kok kayak sebenarnya emang udah kayak ini kayaknya aku nggak akan setidur senyenyak yang di rumah gitu. Gak mungkin sih kalau kita kegiatan di sekolah gitu tidur senyak, enggak. Tapi ternyata waktu aku pulang kayak ngerasa, wah aku habis aja ngelakuin ini gitu. Agak nggak percaya atau gimana. Terus kayak perkemahan aku kayak ngingetin diriku kayak kemarin kamu persami cuman ya udah kayak gitu aja, berlangsung ngikuti udah selesai gitu kan. Terus aku ikut lah perkemah. Oh ternyata ya udah seru gitu kan, walaupun aku nggak ikut outboundnya ya karena sakit, aku salah makan Ya salah makan bukan karena bukan, jadi sakit perut tuh aku ngerasa mules tapi nggak mau mengeluarkan iya nggak mau gitu. Cuma sebatas sakit perut aja. Iya, itu kan outbound sebelum senam, itu senam juga aku kayak udah ngerasa kayak mulus banget, itu udah
Awalnya pengen masuk ke kamar mandi, ternyata ya walaupun kosong kan ya, tapi kamar mandinya tuh sangat amat nggak ingin saya masuk ya gitu loh. Iya. Airnya Soalnya mungkin menggemas. karena nggak nyaman ya, jadi nggak bisa. Nggak mau mengeluarkan itu gitu. Ya, soalnya kalau kayak gitu malah kita milih-milih banget tempatnya ya. Iya. Jadinya aku ke UKS minta obat gitu. Nah terus selain yang itu, jadi aku kayak pertama kalinya naik truk Pertama terbuka. kali, beneran pertama kali, bener. Pertama kali. Astagfirullah. Aku nyampe sana muntah-muntah bro. Mabuk perjalanan. Iya, jadi ada selokan tuh, terus sama kakak dewanya tuh Gitu. muntahin ini kan gini-gini kan. Justru aku malah ngerasa enjoy banget waktu naik truk, karena aku kan kita kan berdiri lah ya. Oh iya. Aku di dekat ininya apa? Di dekat tempat situnya ya, truknya. Sama teman-teman aku malah teriak-teriak, nyanyi, pokoknya enjoy banget, nggak berisik, nggak ngerasa pusing. Sebenarnya yang lain juga nyanyi-nyanyi, Tapi akunya aja yang iya, nggak akunya enjoy. aja nggak nyaman gitu. Aku sampai sana muntah, lemes, aku bahkan nggak bantuin teman-temanku ngangkatin barang. Mereka marah nggak? Nggak. Nggak. Karena kan kita Lebih sakit. solid gitu. Oh, Tahu ini lagi sakit, lemes banget gitu loh. pengertian ya. Ya iyalah, aku muntah, aku muntah gitu. Oke. Menurut kamu tentang kemah itu ngebantu kamu jadi lebih berani atau paling enggak ya kayak bisa ngontrol pikiran sendiri gitu? Ya, kalau buat ngelatih aku buat jadi lebih berani itu jelas. Karena kan ya sebelumnya di rumah semuanya nggak ada rasa-rasa mistis ya. Oh, Di iya. sekolah juga biasa aja. Aku nggak pernah Nggak tahu kayak jadi aku gitu. nggak pernah di lingkungan yang mistis gitu. Paling ya yang waktu bersami sih, itu di perkemahan berarti part 2-nya ya. Iya. Itu jadi aku ngerasa lebih berani. Terus juga aku bukan cuma ngerasa jadi berani, aku malah jadi kayak ini aku harus bisa nih menjaga diri aku biar nggak kena yang aneh-aneh gitu. Dan sampai selesai perkemahan itu aku jadi lebih berani kayak buat keluar malam-malam. Itu aku jadi lebih berani tentu karena pengalaman itu. Nah terus karena kamu kan ikut-ikut persami tuh udah berapa kali? Persami kalau sekarang ya, persami itu udah 2 kali. Pertama waktu aku masih jadi andik, kedua waktu aku udah jadi dewan. Nah waktu kamu jadi dewan kan berarti kan ituannya kelas 10 ya? Iya. Itu pernah ada kejadian yang waktu persami ya? Yang aneh nggak kayak yang perkemahan? Kalau persami itu kan acaranya lebih kecil ya dari perkemahan, iya. tentunya lebih parah yang di perkemahan dari persami. Karena di sekolah ya? Iya, di sekolah. Sebenarnya aku juga ngerasa mistis ya, tapi nggak terlalu, cuma sedikit aja. Kalau buat kejadian yang aneh gitu, ada malah anggotaku sendiri. Oh. Aku nggak bisa sebut cerita, takutnya ini masuknya ke privacy ya. Intinya adalah kejadian aneh, tapi kalau buat yang andik aku kurang tahu ya, karena kelasku tuh aman. Maksudnya kelas yang aku ampuh. Iya tahu. Aku kan ngaku kelas gitu ya. TO kan. Itu aman. Yang di atas yang aku Kuat awas juga itu dia aman. sama Theo. Iya. Aman. Nah, aku sebenarnya TK waktu persami tuh ikut Dia jadi jurnalis. tim, iklan. tim jurnalis. Tidurnya di mana? Di sini. Nah Capek nggak? dia tidurnya di depan kelas. Nah, enggak, tapi waktu itu enggak ya. Aku jam tengah malam, enggak tengah malam. Iya bener sih, tengah malam deh. Kalau nggak salah tuh aku disamperin sama kakak senior. Disuruh istirahat aja, soalnya kan nanti jam 1 atau jam 2 tuh kan ada jurit malam. Jadi Oh iya, istirahat betul. dulu. Jurit malam aku ikut loh. Serius? Serius. Tapi aku nggak ngeliat engkau. Tapi lah dia di belakang bro. Iya, aku emang di belakang. Diikut jadi 3. Kayak embe. Tapi aku nyamperin. Tapi waktu itu Apa? kayaknya barisan terdepan deh. Oh, bahasa dari depan. Aku kan naik motor. Ya, aku jalan kaki. Naik motor. Jadi kayak aku kan ngambilnya posisi paling terdepan gitu kan. Capek nggak? Capek, tapi capeknya tuh yang kayak bawa-bawa
alat gitu loh, ngerti nggak? Oh, bukan sampai karena pikiran. Bukan. Itu bukan Tangan karena saya suasana. pegel. Sampai karena pegang kamera ya Ini pasti. kayak lightning kan pasti lightning lah ya kan karena jerit malam atau pasti kan persaminya malam-malam nih Ya pasti loh. atau seni gitu kan pakainya kamera yang berat gitu. Terus aku ngerasa kayak bahkan saking seringnya megang kamera waktu itu aku megang HP tuh rasanya kayak Enteng punya banget, beban bro. sama sekali gitu. Enteng banget, itu bro. gitu loh. Berbeda dengan yang Ono. Iya gitu. Nah, dari semua pengalaman, pelajaran paling penting yang kamu dapetin itu apa? Selain tadi berani ya, Iya. itu menurut aku ngelatih mental yang harus gimana ya? Gimana ngomongnya ya? Susah bener nih ngomongnya. Jadi kayak ngelatih mental buat selain lebih berani, jadi lebih bertanggung jawab. Terus juga aku jadi lebih bisa ngejaga diri. Iya. Karena kan ya biasanya asal ceplos kalau ngomong. Iya. Pikiran kalau misalkan lagi capek ya kosong. Jadi bisa ngelatih, Jadi ngebiasain selalu berpikir positif. Terus juga hal positif lainnya tuh aku jadi lebih sering berzikir guys. Ini gara-gara di sana tuh istighfar. Oh iya, jadinya terus kebiasaan. setiap detik, setiap menit jadi kebiasaan. Itu pengalamannya. Terus juga aku ngerasa pengen kemah lagi, nggak bisa move on malah. Aku mau kemah tapi yang enak aja. Ya, kemah tapi enak. Jadi gini, mereka pada buat tenda aku yang langsung dilempar jadi gitu. Iya, aku juga pengennya makannya juga yang tinggal makan, Iya gitu. mandi nggak antri. Aku pengennya kayak gitu tapi. Kalau enggak panggil catering ke sini. Iya, boys. Bisa. Nah, kalau ada seorang temen yang takut gitu loh, karena ngerasa diganggu, padahal tuh belum tentu dia diganggu. Mungkin cuma pikirannya ya. Iya, kamu tuh bakal ngomong apa ke orang itu gitu, ke teman kamu? Mungkin ini sesuai sama pengalaman aku ya, pengalaman pribadi. Mungkin aku bakal ngajak dia ngobrol, lebih banyak ngobrol aja. Buat ngelupain pikiran negatifnya dia, terus juga aku mungkin ajak dia zikir, terus juga aku kasih tahu dia kalau Kayak misalkan kalau misalkan pengen Yasin. yes betul semacam itu mungkin tapi versi nggak melingkar karena mungkin ini satuan aja ya. Selain disuruh berpikir positif, aku ajak ngobrol terus jangan sampai diem. Soalnya kalau diem Dia melamun. pikirannya bakal ke sana. Soalnya hawanya itu mendukung kita buat berpikiran negatif. Malah aja kalau nggak diajak ngobrol melamun gitu ya. Iya, aku sendiri pun kalau nggak ada yang ngajak ngobrol aku Tiba-tiba bisa ngelamun ngelamun loh. Kalau aku nggak segera sadarin pikiran aku bisa ngelamun. Tapi masalah aku di sana banyak ngelamun loh. Tapi aman. Aman. Berarti karena pikirannya nggak negatif ya. Iya. Terus- Nggak berperilaku aneh juga. Iya, terus kayak aku tuh kan sering buat ngelamun ya, entah malam-malam, tau lah malam-malam lagi tidur, yang lain tidur terus yang kamu enggak kan pasti kamu kayak gitu aja kan? Ya Nah. mungkin karena kebiasaan di rumah ya. Kalau misalnya mau tidur kan kita juga harus beradaptasi dulu kayak pasangin pikiran. Iya, kalau mau kayak tidur. Ayo ngantuk kayak gitu kan? Jadi kebawa ke kemahan. Iya. Tapi alhamdulillahnya saya tidak kena. Ya, berarti Apalagi karena kita kayak netral, waktu kalian pada outbound, ya. kan aku sakit ya, jadi aku kayak disuruh istirahat. Enak dong. Berat. Aku Nah waktu istirahat tuh pasti kebanyakan bengong gitu. sendirian ya. Iya, enggak deng, ada satu anak. Tapi kan dia beres-beres, lagi beres-beres. kamu diem. Situ sebenarnya Ya aku rawan. bantu. Ya maksudnya kalau misalkan kita diem tuh sebenarnya tuh rawan rawan terkena sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita nggak melakukan sesuatu yang melanggar aturan, kita pasti aman-aman aja. Jadi prinsipnya gini guys, mereka nggak bakal ganggu kita kalau kita nggak ganggu iya. Yang penting kita selalu belajar buat lebih tenang, selalu berpikir logis, dan juga nggak langsung percaya sama hal-hal yang belum tentu nyata. Karena ternyata banyak hal yang kelihatan serem, tapi ternyata itu cuma butuh suatu penjelasan aja. Nah, makasih banget buat Cici yang udah sharing ke kita tentang pengalaman dia. Nah, juga makasih buat kalian yang udah nonton atau dengerin sampai akhir. Nah, kalau kalian suka obrolan-obrolan kayak gini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel SMK Tamtama Karanganyar. Dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan episode-episode seru dari
Kedai 39. Dan buat kalian yang suka dengerin sambil santai atau nugas, Kedai 39 juga bisa kalian dengerin di Spotify. Tinggal cari aja deh Kedai 39 atau klik link yang ada di deskripsi profil channel SMK Tamtama Karanganyar. Sampai ketemu di episode selanjutnya, masih bareng aku Diza di Kedai 39, obrolan hangat berbagi kisah dan pengalaman. Bye-bye!